Yun Pri Yun, apakah itu kamu? Yang Fan menatap matanya yang sedikit main-main, dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ada sisi seperti itu dari dirinya, yang anggun dan setenang peri di hatinya. Dengan pikiran, dia membuka kotak kayu itu lagi dan membiarkan Pri Yun melihatnya. Siapa kamu? Biksu berwajah hitam bermarga Cheng mengecilkan pupilnya, dan berkata dengan bingung, jelas juga terkejut oleh gadis tak tertandingi ini seperti peri. Di sisi lain, lelaki tua berambut putih di lantai 3 paviliun Yaowang mengenal Pri Yun, dan berkata sambil tersenyum, gadis ini adalah Pri Yun dari Lembah Yaoxian, generasi baru Lembah Yaoxian. Pria parubaya berwajah hitam yang bermarga Cheng terkejut, jelas lebih terkejut dengan identitas wanita ini daripada penampilan dan temperamennya. Pri Yun sedikit mengangguk padanya, mengulurkan tangan batu giok putih, dengan lembut mengambil ginseng giok putih di kotak kayu Yang Fan, dan memeriksanya dengan cermat. Yang Fan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Pri Yun di depannya adalah keturunan generasi baru dari lembah obat peri. Namun, reaksi pria parubaya berwajah hitam bermarga Cheng membuat Yang Fan merasa aneh, pihak lain tampaknya lebih terkejut dengan identitas Pri Yun sebagai keturunan lembah peri obat. Mengikuti kalimat yang sangat sederhana, Pri Yun segera menjadi fokus lantai 3 paviliun Yaowang, dan 3 atau 4 biksu tahap pembangunan yayasan lainnya semua mengawasinya, tidak berani menunjukkan kecabulan atau kesembronoan. Pri Yun, apakah kamu juga menginginkan ginseng giok putih ini? Jika demikian, tidak apa-apa membiarkanmu. Kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum, sangat sopan. Pri Yun tersenyum di matanya yang tenang, memasukkan kembali ginseng giok putih berusia 500 tahun ke dalam kotak kayu, dan berkata kepada Yang Fan, Yang Yaoshi, bagaimana kalau menjual ginseng giok putih ini kepadaku? Tentu saja tidak, masalahnya, hanya harganya. Tentu saja Yang Fan tidak mau menderita. Pria tua berambut putih dan pria parubaya berwajah hitam bermarga Cheng menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Yang Fan ini mampu menawar di depan keturunan Yao Wanggu yang luar biasa. Yang lebih aneh lagi adalah dari nada suara Pri Yun, keduanya sepertinya saling kenal. 800 batu roh. Nada suara Pri Yun sangat tenang, dan Yang Fan samar-samar bisa melihat sudut mulutnya sedikit mengerut. 800 batu roh. Harga tersebut mengejutkan beberapa ahli di tahap pendirian yayasan. 800 batu roh, bukankah ini kerugian? Bahkan Yang Fan merasakan hal ini di dalam hatinya, mungkinkah Pri Yun disebut dimanfaatkan oleh kekayaannya? Namun, sebagai keturunan lembah kedokteran raja, dia harus menjadi otoritas dalam mengidentifikasi bahan obat, bahan alami, dan harta duniawi. Pria tua berambut putih itu tercengang, dan bertanya, jika kamu berani bertanya pada Pri Yun, apakah kamu memiliki wawasan yang unik? Pri Yun memandang Yang Fan, matanya bertemu, matanya yang cerah bersinar, dan suara seperti lembut angin dan hujan datang ini bukan ginseng giok putih biasa. Spiritualitas dan vitalitas yang terkandung di dalamnya setidaknya 3 poin lebih kuat daripada ginseng giok putih berusia 500 tahun. Jika digunakan untuk alkimia, efeknya akan lebih baik. Oleh karena itu, 800 batu roh, wanita kecil tidak akan kehilangan uang. Mendengar apa yang dia katakan, beberapa orang yang hadir melepaskan kesadaran mereka untuk mengamati dengan seksama. Setelah identifikasi yang cermat, seperti yang dikatakan Pri Yun, spiritualitas dan vitalitas ginseng giok putih ini memang agak lebih kuat daripada keberadaan pada tingkat yang sama. Sampai pada kesimpulan seperti itu, Cheng parubaya berwajah hitam bermarga Cheng menunjukkan penyesalan, dia tahu bahwa dia membeli ginseng ini dengan 700 batu roh sebelumnya, dan itu akan menguntungkan. Yang Fan sedikit terkejut, mengapa ginseng giok putih di tangannya 3 poin lebih kuat dari level yang sama. Mungkinkah karena sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul di benaknya. Ketika saya pertama kali mendapatkan ginseng giok putih ini, ia berada di ambang kematian, dan bahkan tidak memiliki banyak vitalitas. Namun, setelah tinggal di tanah hijau ruang Xianhong untuk jangka waktu tertentu, vitalitasnya dengan cepat berbalik. Yang Fan belum pernah melihat jenis ginseng yang sama, jadi dia tidak tahu yang sebenarnya. Pada saat ini, di bawah pengawasan Pri Yun, Yang Fan akhirnya mengerti sesuatu. Efek ini terlalu menantang surga. Yang Fan sangat gembira di dalam hatinya, dan dia juga sangat berterima kasih kepada Pri Yun. Yang Yaoshi, 800 batu roh, apakah kamu bersedia berdagang? Pri Yun memandang Yang Fan lagi, dan berkata dengan setengah tersenyum. Ini tentu saja tidak apa-apa. Yang Fan sangat gembira, bagaimana mungkin dia tidak setuju, belum lagi mitra transaksinya juga seorang wanita yang dia sukai. Kesepakatan. Pri Yun melambaikan tangan gioknya,
dan 8 batu roh sebening kristal muncul di depannya, bersinar redup, dan energi spiritual murni meluap. Batu roh kelas menengah. Beberapa jejak warna aneh muncul di wajah beberapa biksu di tahap pendirian yayasan. Dalam interaksi sehari-hari, kultivator abadi bertukar batu roh tingkat rendah. Sedangkan untuk batu roh kelas menengah yang lebih berharga, umumnya hanya sedikit orang yang menggunakannya. Fungsi utama dari batu roh adalah untuk mempercepat kecepatan para biksu mengumpulkan mana, sehingga mempercepat kemajuan kultivasi. Oleh karena itu, benda ini bisa menjadi mata uang bersama di dunia budidaya makhluk abadi. Biasanya, satu batu roh tingkat menengah dapat ditukar dengan 100 batu roh tingkat rendah, rasio seperti itu sungguh mencengangkan. Namun, energi spiritual murni yang terkandung dalam batu roh tingkat menengah memiliki kapasitas yang lebih besar, lebih murni, dan memiliki efek kultivasi yang lebih baik. Banyak biksu tingkat rendah bahkan jarang melihat batu roh tingkat menengah sepanjang hidup mereka. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya dengan ringan, memasukkan 8 kristal kelas menengah ke dalam tas penyimpanan, dan menyerahkan ginseng giok putih kepada Pri Yun. Namun, dia memiliki penilaian lebih lanjut tentang kekuatan di balik identitas Pri Yun. Tak heran, bahkan beberapa bintang pemula terkenal di dunia abadi kerajaan Yuyang mengejarnya dengan keras, mungkin bukan hanya karena penampilan luar biasa dan temperamen unik Pri Yun. Ngomong-ngomong, Yao Shiyang, ginseng giok putih ini adalah potongan yang lebih tinggi dari level yang sama, dari mana kamu mendapatkannya? Pri Yun menyingkirkan ginseng giok putih, dan ada kilau kegembiraan di antara alisnya, dan dia tanya santai. Benda ini milik tuanku. Adapun di mana saya mendapatkannya, saya bahkan tidak tahu. Ketika Yang Fan berbohong, matanya tidak berkedip, jantungnya tidak berdetak kencang, dia sangat tenang. Bagaimana dia bisa dengan mudah berbicara tentang hal-hal paling rahasianya, jadi dia harus menggunakan master ilusi itu sebagai tameng. Saya pikir Tuan Yang Yaoshi pasti orang yang sangat berbakat dan transenden. Gadis kecil itu penasaran. Mata Yun Xianzi bertemu dengan Yang Fan lagi, dan riak kecil melewati mata airnya yang tenang. Yang Fan hanya merasakan gerakan kabut kehidupan di tubuhnya sedikit tercekik, dan segera menyatu dengan lingkungan sekitarnya tanpa suara. Dalam sekejap, dia memasuki mode Maha Tahu, di mana tubuh dan pikirannya menyatu dengan alam, dan gerakan serta gerakannya semuanya alami dan harmonis, penuh dengan vitalitas yang tak terlukiskan, tetapi begitu sederhana dan alami sehingga dia tidak dapat menarik keanehan apapun dari orang lain. Keharuman bunga dan tumbuhan di tubuh Pri Yun berayun lembut, dan ruang di sekitarnya seakan memasuki alam burung berkicau dan bunga harum. Saat ini, keduanya saling memandang, dan terjadi semacam telepati. Yang Fan dengan cepat mengalihkan pandangannya, menjaga dirinya dalam mode Maha Tahu, detak jantungnya kembali tenang, dan perasaan aneh dan indah menghilang. Gadis kecil itu pergi sebelumnya. Yao Shi yang memiliki warisan yang luar biasa. Jika kita memiliki keterampilan, kita dapat belajar tentang keterampilan medis di masa depan. Pri Yun memiliki pandangan menghindar di matanya, mengucapkan selamat tinggal pada Yang Fan dan ketiganya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Mengenai perubahan mendadak wanita ini, beberapa biksu tahap pembangunan fondasi sedikit bingung. Mereka tidak akan berpikir bahwa perubahan halus dalam keadaan seorang anak perempuan akan terkait dengan biksu tahap pemurnian Qi yang tidak penting di depan mereka. Yang Fan memandangi sosoknya yang pergi, sedikit heran. Dia tidak berharap Pri Yun pergi begitu dia berkata begitu, dan merasa sedikit kecewa di hatinya. Pembangkit listrik tahap pembangunan fondasi di lantai 3 paviliun Yaowang juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, bingung. Namun, yang tidak diketahui adalah ketika Pri Yun datang ke sudut tangga, dia berhenti sejenak, matanya yang cerah bersinar, dan di bawah kerudung putih, bibir gioknya sedikit terbuka, dan dia membisikkan beberapa kata sebelum dia benar-benar meninggalkan paviliun Yaowang. Yang Fan hanya merasakan aroma bunga dan tumbuhan bergoyang di sekujur tubuhnya, dan suara surga mengalir di telinganya seperti mata air yang jernih. Dia senang, dan melirik ke ujung tangga dari sudut matanya, dan menemukan bahwa sosok kabur Pri Yun telah menghilang, dan aroma aneh yang membuat hati orang bergetar juga menghilang. Menekan ekstasi di dalam hatinya, Yang Fan berkata kepada lelaki tua berambut putih itu. Senior, saya sudah memiliki cukup batu roh, dapatkah saya menukar bahan-bahan ini di daftar? Setelah itu, dia dengan cepat mengirim transmisi suara ke lelaki tua bermarga Su di lantai 2 naik ke sini, berikan adik laki-laki ini semua bahan yang dibutuhkan sudah siap. Segera, lelaki tua bermarga Su di lantai 2 datang dengan hormat, mengambil daftar bahan obat, dan mulai sibuk. Yang Fan dipenuhi dengan emosi, seorang biksu dalam tahap konsentrasi seperti seorang pelayan, tidak dapat dipercaya jika ditempatkan di Yang Jiabao.
Namun, ketika dia berpikir bahwa lelaki tua berambut putih di depannya adalah orang yang kuat dalam masa pendirian yayasan, dia tidak merasa aneh lagi. Alasan mengapa dia memiliki ide seperti itu adalah karena dunia yang dilihatnya terlalu sempit. Itu berdekatan dengan keluarga yang atau kastil keluarga yang di selatan, dan itu adalah keberadaan yang tidak penting di seluruh dunia kultivasi negara Yuyang. Di lantai 3 paviliun Yaowang, orang kuat manapun di tahap pembangunan fondasi mungkin bisa menyapu orang sekecil benteng keluarga Yang. Ketika lelaki tua bermarga Su sedang memilah-milah materi, lelaki tua berambut putih itu menatap Yang Fan, dan bertanya dengan santai mendengarkan percakapan barusan, kamu dan Peri Yun sepertinya sudah saling kenal sebelumnya. Ya, beberapa hari. Yang lalu sekali dalam sehari, saya bertemu secara kebetulan. Sebagai seorang apoteker, saya mengobati penyakit orang. Nanti, Peri Yun membantu dan menyembuhkan mereka yang terluka. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya kali ini ketika saya datang ke paviliun Yaowang Yang. Fan menjawab dengan setengah jujur. Oh, jadi begitu. Pria tua berambut putih itu mengangguk, saya pikir tuanmu jelas tidak sederhana, bahkan Peri Yun telah mengembangkan rasa ingin tahu tentang warisan tuanmu. Yang Fan tertegun dan berkata sambil tersenyum. Seni pengobatan itu luas dan mendalam, memiliki sejarah panjang, dan sekolah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang berani berpura-pura menjadi yang pertama, warisan tuan generasi muda memang unik, dan saya berharap bisa memastikannya dengan keturunan dari lembah Yaoxian di masa depan. Hehe, generasi yang lebih muda luar biasa. Bai orang tua itu tersenyum sedikit, tetapi dia tidak berpikir demikian di dalam hatinya. Lembah Yaoxian adalah sekte pertapa yang sudah lama berdiri, dan setiap generasi penerus adalah generasi dengan keterampilan medis yang luar biasa. Bakat luar biasa, bagaimana bisa dibandingkan dengan sekte sesat kecil itu. Yang Fan dapat membayangkan psikologi pihak lain, tetapi dia yakin bahwa dia memiliki keterampilan yang menentang surga seperti Xian Hongjue. Selama dia bekerja keras, dia pasti tidak akan kalah dengan warisan lembah Yaoxian. Setelah mengobrol santai untuk beberapa kata, lelaki tua berambut putih itu menutup matanya dan bermeditasi, mengabaikan Yang Fan. Yang Fan juga tidak merasa tersisih, perlakuan yang diterimanya cukup baik. Setelah beberapa saat, lelaki tua bermarga Su memberitahu Yang Fan untuk mengambil bahan obat. Yang Fan berpikir sejenak, dan memberikan 1000 batu roh kepada lelaki tua berambut putih itu. Kemudian ketika dia berjalan ke lantai 2, Yang Fan terpesona saat dia melihat tumpukan besar bahan obat yang disortir dan ditumpuk di depannya. Adik laki-laki, itu saja. Ada total 101 bahan, dan jumlahnya tidak buruk sama sekali. Anda dapat mengetuknya dengan ringan. Pria tua bermarga Su itu berkata dengan sangat sopan. Dan pada saat ini dia memperlakukan Yang Fan sebagai seorang tamu terhormat. Yang Fan tidak berani gegabah. Di depan lelaki tua bermarga Su, dia mulai membersihkan bahan obat ini, dan menjelaskan di mulutnya saya membeli bahan obat untuk lelaki tua itu, Tuan, dan saya berani tidak kendur. Jika ada kesalahan, saya pasti akan dimarahi ketika saya kembali. Pria tua bermarga Su itu berkata dengan riang mengerti, saya juga seorang alkemis. Saat itu, sebagai obat kecil anak laki-laki, saya secara khusus menjaga kompor untuk tuannya. Saya telah mengalami hidup Anda sebelumnya. Kata sedikit terkejut. Hehe, selama kamu bekerja keras sekarang dan mendapatkan lebih banyak pemahaman, kamu mungkin menjadi dokter terkenal di masa depan. Pria tua bermarga Su itu berkata dengan gembira, merasa senang dengan Yang Fan. Omong-omong, senior, Anda adalah seorang alkemis, apakah Anda memiliki tungku alkimia untuk dijual? Saya telah menonton alkimia guru berkali-kali, dan hati saya sudah gatal. Saya benar-benar ingin mempelajarinya secara pribadi dan mencobanya dengan limbah yang tersisa dari alkimia guru hati Yang. Fan tergerak, dan dia tiba-tiba bertanya. Ada banyak chapter dalam Xian Hongjue Remnant Scroll, seperti bab pemurnian Qi, bab penyembuhan Lai, bab alchemy, bab sayuran, bab bidat dan seterusnya. Di antara mereka, bab tentang alkimia adalah tentang cara alkimia, yang dapat dianggap sebagai cabang kedokteran. Dalam dunia budidaya keabadian, studi kedokteran dan alkimia adalah dua studi yang saling terkait, yang terkait satu sama lain, saling belajar, dan saling melengkapi. Umumnya, apoteker pintar pada dasarnya pandai alkimia. Dan sebagian besar alkemis juga memahami prinsip pengobatan. Perbedaannya terletak pada jurusan yang mana. Kamu bocah narkoba, kamu sangat tidak jujur. Sampai kamu ingin diam-diam meramu alkimia di belakang punggung tuanmu. Ini sangat mirip denganku saat itu, hahaha pria tua bermarga Su itu tersenyum tulus, dan mengeluarkan perunggu cian tungku alkimia kuali dari tubuhnya. Aku melihatmu enak dipandang hari ini,
jadi aku akan memberimu tungku alkimia ini. Aku menggunakannya selama periode pemurnian Qi. Itu telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, dan sudah memiliki nilai tertentu. Tungku alkimia diberikan kepada Yang Fan. Itu tidak baik kita bertemu untuk pertama kalinya, senior, kamu hanya. Yang Fan kaget, dan berkata dengan sedikit malu. Saya melihat bahwa Anda sangat enak dipandang, dan Anda sangat mirip dengan saya yang dulu, jadi saya memberi Anda benda ini. Memikirkan kembali, itu benar-benar nostalgia. Wajah lelaki tua bermarga Su itu menunjukkan nostalgia, dan gambaran tentang dirinya muncul di benaknya pengalaman sulit menjadi anak narkoba di awal. Pemuda di depannya sangat mirip dengannya, hal itu membangkitkan resonansi emosionalnya, sehingga dia merasa baik dan simpatik. Terima kasih, senior. Yang Fan sangat berterima kasih di dalam hatinya, dan dengan cepat menyingkirkan tungku alkimia. Setelah mengetuk sebentar, Yang Fan menghitung bahan obat di konter satu per satu, dan akhirnya berkata bahan obat ini cukup banyak, dan junior ini akhirnya menyelesaikan tugas master. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Yang Fan hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tunggu. Pria tua bermarga Su menghentikannya. Jantung Yang Fan berdebar, pihak lain akan menyesal memberinya tungku alkimia, bukan? Baru saja dia telah membuat perkiraan awal bahwa nilai tungku alkimia pasti tidak rendah selama periode pemurnian Qi, itu sudah dianggap sebagai yang terbaik, dan dapat menjual setidaknya 40 atau 50 batu roh. 40 atau 50 batu roh, ini bukan jumlah yang kecil untuk seorang biksu biasa dalam tahap konsentrasi. Pria tua bermarga Su itu tampak rumit, dan menghela nafas pelan. Saya masih memiliki slip giok di sini, yang mencatat pengalaman dan pemahaman alkimia dalam kehidupan ini, terutama dalam aspek pengendalian kebakaran, yang unik. Berikan saja dia kepada Anda. Yang Fan mengambil giok itu dengan bingung, hatinya sangat tersentuh, dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya. Dia bisa membayangkan bahwa slip giok ini berisi akumulasi kerja keras hidup pihak lain. Senior, jika kamu berani menanyakan namamu, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan melaporkannya. Yang Fan menyingkirkan batu giok itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua bermarga Su tersenyum sedikit. Saya di Sucuan, orang tua memberi Anda bantuan ini, saya hanya berharap Anda dapat menghindari jalan memutar dan segera menjadi dokter terkenal dari satu generasi. Selamat tinggal, junior. Akhirnya, Yang Fan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua bernama Su. Tinggalkan paviliun Raja Obat. Dalam kehidupan ini, selain mentornya Liu Wuhen, Yang Fan merasa bersyukur untuk seseorang yang bukan kerabat atau kerabat untuk pertama kalinya. Sucuan memandang kepergian Yang Fan, dan seluruh orangnya tampak lebih tua dan kesepian, dengan ekspresi rumit di matanya, dan bergumam, saya harap saya melihat orang yang tepat. Setelah berjalan keluar dari paviliun Yaowang, Yang Fan merasakan banyak emosi di hatinya. Dia berlatih di Yang Jiabao sejak dia masih kecil, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekejaman dan manfaat dunia membudidayakan yang abadi. Dalam 12 tahun di Yang Jiabao, dari putra surga yang sombong hingga kayu tak berguna nomor 1, dia mengerti banyak. Keabadian adalah mimpi yang sangat jauh. Selama perjalanan yang panjang dan sulit ini, banyak biksu meninggal dalam perjuangan untuk berbagai kepentingan, dan meninggal pada saat pikiran serakah. Namun, dia juga tahu bahwa dunia ini tidak benar-benar tanpa hati, diselimuti oleh faktor-faktor negatif seperti kepentingan, konspirasi, pembunuhan, dan kegelapan. Meskipun dia tampaknya tidak memiliki apa-apa saat ini, di mata semua pembudidaya di Yang Jiabao, dia adalah orang yang tidak berguna, tetapi masih banyak orang yang benar-benar dapat memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Tuan, ibu, adik laki-laki, adik perempuan, dan lelaki tua bermarga Su yang baru saja mengucapkan selamat tinggal. Seorang lelaki tua dalam masa konsentrasi, mungkin dia membunuh banyak orang di masa lalu, tetapi di dalam hatinya, ada juga sepotong dari pengetahuan sejati. Hanya karena ide yang aneh, dia memberi Yang Fan tungku alkimia dan slip batu giok dari upaya keras hidupnya. Pikiran-pikiran ini melintas di benak Yang Fan, pikirannya masih sekeras besi, dan dia menyaksikan dunia budidaya abadi yang terus berubah dengan mata dingin. Setelah berjalan keluar dari paviliun Yaowang, Yang Fan berhenti sejenak, mengetahui bahwa sebagian besar tujuan perjalanannya telah tercapai. Yang harus dia lakukan hanyalah melihat apakah dia bisa membeli beberapa biji eliksir. Namun sebelum itu, ada satu hal lagi yang membuat jantungnya berdetak kencang. Sebelum meninggalkan paviliun Yaowang, Peri Yun berkomunikasi dengan kesadarannya sendirian, dan memintanya untuk bertemu di paviliun Jingxuan di paviliun Xiuyu, setengah jam kemudian. Memikirkan hal ini, Yang Fan merasa sedikit berharap. Setengah jam lagi,
Masih ada waktu, Yang Fan meninggalkan area tengah, berjalan melewati beberapa koridor air, dan melirik barang-barang yang diperdagangkan di paviliun ini. Setelah berkeliling sebentar dan bertanya kepada satu atau dua biksu biasa, dia akhirnya sampai di paviliun Jingxuan. Danau di sini sebening safir, dan ada banyak paviliun yang tersebar di air, ada beberapa daun hijau besar yang mengapung di atas air, seukuran kipas katail, saya tidak tahu tanaman apa itu, seolah-olah mereka sedang menyelesaikan beberapa misi. Yang Fan melihat sekeliling, mencari Peri Yun. Saat ini, dia merasa sedikit tidak nyaman, pihak lain akan benar-benar menunggunya di sini, mungkinkah itu hanya ilusi. Akhirnya, ketika pandangan Yang Fan tertuju pada sudut yang jauh, dia akhirnya melihat sosok kabur berdiri di dekat perairan paviliun Jingxuan, sudut yang jauh dan tidak berpenghuni. Wanita itu, dengan siluetnya yang sempurna, tersembunyi di bawah kain kasa putih, matanya yang cerah setenang air, ramping dan anggun, seanggun peri, dan dia memiliki temperamen yang damai dan menyenangkan jika dilihat dari kejauhan. Mungkin merasakan tatapan Yang Fan, mata indah Peri Yun menunjukkan kilau kecemerlangan, dan dia melihat ke sisi ini dengan beberapa senyuman jenaka. Itu benar-benar dia. Yang Fan bersuka cita, pada saat ini dia merasakan pesona kekanak-kanakan dari Peri Yun. Namun, Yang Fan berhenti di saat berikutnya. Karena paviliun tempat Peri Yun berada berjarak puluhan kaki satu sama lain, dan tidak ada koridor air yang menghubungkan mereka. Apa yang harus saya lakukan? Yang Fan sedikit cemas. Dengan kultivasinya dalam periode pemurnian Qi, dapatkah dia terbang dengan pedang? Segera, pandangannya tertuju pada daun hijau besar itu. Mata Yang Fan berbinar, hal-hal ini seharusnya bisa dimanfaatkan. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam, dan langsung memasuki mode Maha Tahu. Kabut kehidupan di tubuhnya terkait erat dengan aliran kehidupan di sekitarnya. Dalam radius 200 kaki, dinamika segala sesuatu bisa tidak luput dari akal sehatnya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga memasuki kondisi puncak yang sempurna. Melirik daun hijau besar di air, tubuh Yang Fan tiba-tiba melompat. Pada saat ini, tubuhnya seperti bulu tanpa bobot, melayang dengan lembut, lalu jatuh perlahan. Melambai, jari-jari kakinya menyentuh daun besar itu, memercikkan percikan air, riak-beriak di sekitarnya. Saat jari kakinya menyentuh daun besar, Yang Fan hanya merasakan kabut kehidupan di tubuhnya mengalir ke daun, terhubung dengan kekuatan hidup di dalamnya. Setelah satu siklus, tubuh Yang Fan memiliki seteguk vitalitas dan kekuatan. Menggosok, tubuhnya melompat tinggi, melompat 2 atau 3 zang lagi, lalu terbang ke bawah. Dengan sebuah pengalaman, jari-jari kaki Yang Fan menginjak daun besar lagi, bahkan tanpa menjadi basah. Sebuah kekuatan mengalir ke telapak kakinya, seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat, mendorongnya dengan ringan. Dengan cara ini, Yang Fan seperti bulu, melangkahi dedaunan dengan anggun dan mudah, mencapai paviliun dengan aman, dan mendarat dengan tenang. Setelah menyelesaikan ini, Yang Fan hanya merasa segar secara fisik dan mental, dan vitalitas dalam tubuhnya menjadi semakin melimpah, dan dia memiliki pemahaman lebih lanjut tentang makna mendalam dari Xian Hongjue. Yang Yaoshi, kamu sangat terampil. Peri Yun memuji dengan lembut, mengatupkan bibirnya, dan menatap Yang Fan dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu lihat? Yang Fan sedikit tidak nyaman, dan berpikir, mungkinkah Peri Yun seperti wanita lain, menyerah pada pesonanya sendiri. Tentu saja, ide ini hanya sebuah pemikiran, dan itu cepat berlalu, meskipun dia narsis, dia tidak akan sebodoh itu. Bukan apa-apa, Peri Yun memalingkan matanya yang cerah, mengungkapkan sedikit kesenangan, dan bulu matanya yang panjang dan halus berkedip ringan. Yang Yaoshi, silakan duduk. Yang Fan sedikit aneh, dan merasa bahwa Peri Yun tidak setinggi yang dia bayangkan sebelumnya. Tidak dapat dicapai, kontak dekat, tetapi sangat dekat dengan alam. Di bawah gerakan Peri Yun, Yang Fan duduk di bangku batu di sampingnya, jarak antara keduanya hanya 2 atau 3 kaki, dan mereka bahkan bisa merasakan napas satu sama lain. Yang Fan mencium aroma bunga dan tumbuhan lagi, pikirannya terombang-ambing, dan matanya bertemu dengan gadis yang dekat di depannya. Pikiran dan hati keduanya bertemu, dan aura dari kedua aura itu menyatu. Yang Fan hanya merasakan bahwa di mata tenang seperti air Peri Yun, ada hutan hijau subur, pepohonan hijau zamrud, bunga mekar, aliran air yang menggelegak, dan kicauan burung yang halus dan renyah. Ini adalah dunia hijau yang penuh vitalitas, ketenangan, dan harmoni. Setelah 1 atau 2 napas, keduanya memalingkan muka pada saat yang sama, dan jejak keanehan dan rasa malu muncul di mata Peri Yun. Yang Fan melakukan kontrol yang kuat, dan kemudian dengan enggan menarik pandangannya, sedikit enggan. Yang Yaoshi, apa yang kamu lihat?
Pri Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, mereka berdua sepertinya telah menembus semacam belenggu, dan mereka dapat berbicara dengan bebas. Saya melihat dunia hijau, yang seharusnya menjadi arti sebenarnya dari latihan berbasis kayu. Gumam Yang Fan. Oh, Pri Yun menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya yang indah, dan terus bertanya apa lagi yang kamu lihat. Yang Fan ragu sejenak sebelum berkata aku juga melihat pohon yang layu bunga, dan tak berdaya yang kesepian. Pri Yun menatapnya dengan heran, pandangannya sedikit dialihkan. Lalu, apa yang dilihat Pri Yun di mataku? Yang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia berpikir, mungkinkah saya juga berlatih kungfu tipe kayu, jadi saya memiliki hubungan yang dekat dan penuh kasih sayang dengan pihak lain. Pri Yun tercengang, matanya sedikit bingung, dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan lemah. Aku melihat seberkas cahaya dalam kegelapan, yang menghidupkan kembali segalanya, dan kemudian sebatang tanaman hijau membuat dunia penuh vitalitas. Mata cantik Pri Yun menunjukkan warna yang rumit, berubah dari redup untuk cerah, tenang seperti danau, dengan sedikit riak. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Yang Fan dengan mata ragu, matanya penuh kejutan. Yang Fan tercengang, bukankah saya berlatih kungfu tipe kayu? Dari uraian Pri Yun, dapat dilihat bahwa praktik Yang Fan tampaknya berada pada tingkat yang lebih tinggi dalam hal makna yang mendalam. Hanya ketika ada cahaya di dunia barulah dunia hijau ini bisa lahir, dan hidup memiliki arti perkembangan. Mata keduanya bertemu dalam kehampaan, dan mereka berdua memiliki semacam pencerahan, semacam simpati dari hati ke hati. Yang Yaoshi, bisakah kamu memberitahuku, dari mana asalmu? Pri Yun bertanya dengan lembut. Ini Yang Fan sedikit malu sekolah master menetapkan bahwa Anda tidak boleh mengungkapkan apapun tentang sekolah kami. Saya telah bersumpah-sumpah beracun dan saya tidak akan melanggarnya. Keterampilan yang dia latih dan rahasianya. Dari sila Xian Hong tidak relevan. Jangan biarkan orang lain tahu, bahkan kerabat pun tidak terkecuali. Karena masalah ini sangat mungkin membawa bencana bagi Yang Fan dan orang-orang terkaitnya, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik, dan yang terbaik baginya untuk menjaga rahasia ini sendirian. Karena apoteker yang memiliki masalah, itu saja. Pri Yun sedikit kecewa, tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya. Berani bertanya pada Pri Yun, apakah kamu mengajak yang keluar hanya untuk bertanya tentang guruku? Yang Fan bertanya dengan curiga. Pri Yun mengerutkan bibirnya menjadi senyuman, sedikit kesenangan melintas di matanya yang indah, dan dia berkata dengan cara yang agak kekanak-kanakan Yang Yaoshi, tolong jangan panggil aku Pri Yun, gadis kecil Yun Yuxi. Yun Yuxi. Titik. Yang Fan sangat gembira, dia akhirnya tahu nama lengkap gadis itu, dan dengan cepat bertanya. Lalu aku harus memanggil apa Nona Yuxi? Begitu dia selesai bertanya, dia merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Yun Yuxi memutar matanya dengan ringan ke arahnya, sedikit lebih halus dan lembut seperti gadis kecil, tetapi berkata kamu sudah memanggilku, tapi kamu masih ingin bertanya padaku. Kamu adalah Nona Yuxi. Yang Fan tertawa, merasa bahwa Pri Yun jauh lebih mudah bergaul daripada yang dia bayangkan. Mungkin karena keduanya langsung cocok, atau mungkin karena mereka memiliki pemahaman diam-diam, dan tidak ada penghalang di antara percakapan. Ngomong-ngomong, Nona Yuxi, namamu sangat menarik. Awan, hujan, dan malam sebenarnya mengandung 3 jenis pemandangan di alam. Yang Fan tersenyum, seolah-olah dengan sedikit kesenangan dan kesembronoan. Orang biasa tidak akan berani mengatakan hal seperti itu di depan Pri Yun. Tapi keduanya langsung cocok, saling menghargai, memiliki kesan yang baik satu sama lain, dan sangat baik, di luar jangkauan orang biasa. Yun Yuxi menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan marah, Yuxi tidak ragu untuk bersikap sopan, jadi dia menyebutkan namanya terlebih dahulu, mengapa Anda tidak mengungkapkan namanya, Tuan Muda? Mungkinkah dia meremehkan berteman dengan kita? Yang Fan tertegun. Tapi itu adalah senyum masam dan berkata saya tidak menyebutkan nama lengkap saya, karena saya punya alasan. Yun Yuxi berkata dengan pelan Yuxi lahir dan dibesarkan oleh tuannya. Di hidup ini, dia tidak pernah sendirian dengan pria manapun, dan dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk bertemu. Sebutkan namamu. Karena Tuan Muda menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan memaksanya. Yang Fan bisa merasakan hati wanita. Ini, diam-diam berpikir bahwa dia bukan orang terkenal, dan cepat atau lambat dia akan terungkap, jadi dia menghela nafas pelan di bawah Yang Fan. Tolong hujan Nona Si akan merahasiakannya untukku untuk saat ini. Terima kasih Tuan Yang, Yuxi tidak akan pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Yun Yuxi tersenyum ringan, dan melalui kerudung,
Yang Fan masih bisa merasakan keindahan dan senyuman yang mendebarkan. Keduanya saling memandang sambil tersenyum, lalu memalingkan muka, tapi Yun Yuxi sedikit pemalu. Dengan cara ini, percakapan antara keduanya menjadi lebih terbuka, bersahabat dan alami, serta beriak dengan detak jantung dan pengalaman yang tak terlukiskan. Yang Fan secara singkat menyebutkan pengalamannya sendiri, Yun Yuxi tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu, jadi dia tidak bertanya lagi. Yuxi awalnya adalah bayi terlantar tanpa ayah dan ibu. Untungnya, guru mengadopsinya untuk berkultivasi dengan cara abadi hari ini. Namun, saya sangat berbakat, dan saya dilahirkan dengan naluri. Saya memiliki semacam keharmonisan dengan bunga, tanaman dan pohon alam induksi bahkan Xian Yuntian Xiang Jue yang paling dalam dan kuno dari lembah Yaoxian mudah dipelajari oleh saya. Yun Yuxi mendapatkan kembali temperamennya yang tenang dan pendiam, dan suaranya mengalir seperti pegas, memberitahu pengalaman hidupnya. Keharuman bunga dan tumbuhan meresapi tubuh Yang Fan, memberi orang perasaan menyegarkan, jernih, dan melamun. Yang Fan hanya menatap matanya yang tenang, dan sesekali merespons beberapa kali. Berapa umur Yuxi tahun ini? Yang Fan tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Dia melihat bahwa keterampilan medis Yun Yuxi luar biasa, dan kultivasinya bahkan mungkin telah memasuki tahap pembangunan pondasi, sulit untuk menentukan usia sebenarnya. 16 tahun ini, jawab Yun Yuxi. 16. Yun Yuxi baru berusia 16 tahun. Yang Fan terpukul keras di hatinya, dia tidak bisa mempercayainya. Saya pikir ketika dia berusia 16 tahun, dia masih dalam kondisi Qi Refining Dzogchen, dan dia baru memasuki tahap konsentrasi pada usia 18 tahun. Namun, ketika dia melihat Yun Yuxi, ekspresi dan nadanya benar-benar seperti yang seharusnya dimiliki oleh kelompok usia ini. Namun, level dan ranah yang dialami pihak lain ada di sana, dan tidak mengabaikan dunia. Tuan muda, mengapa Anda menanyakan ini? Yun Yuxi bertanya dengan bingung. Yang Fan berkata sambil tersenyum, saya melihat tingkat kultivasi Nona Yuxi sangat tinggi, tetapi dia memiliki tingkat kultivasi yang demikian, itulah mengapa saya mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi saya tidak menyangka Anda begitu muda. Tentu saja, Yang Fan tidak akan mengatakan alasan utamanya, dia tentu saja memiliki tujuan lain dalam menanyakan pertanyaan ini. Berapa umur tuan muda itu? Tanya Yun Yuxi dengan suara rendah, dia tampak sedikit pemalu, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas melalui cadar. 18. Yang Fan sedikit lega, untungnya, dia 2 tahun lebih tua darinya, kalau tidak dia akan sedikit terjerat. Keduanya saling memandang, seolah-olah mereka bisa mengerti arti satu sama lain, tetapi dengan cepat memalingkan muka. Setelah mengobrol sebentar, Yun Yuxi Yingying bangkit dan melihat ke kejauhan sungai Qingjiang, wajahnya yang cantik sedikit terganggu. Yang Fan juga berdiri, dekat dengannya, merasa bahwa waktu berlalu dengan cepat, tetapi itu juga merupakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nona Yuxi, apakah kamu akan pergi? Yang Fan bertanya tanpa sadar, agak enggan. Yun Yuxi mengangguk, dan berkata dengan suara rendah, kali ini, saya tidak tahu kapan saya akan bertemu dengan Anda. Saya telah mengirim adik perempuan saya dan yang lainnya pergi, tetapi mereka mungkin akan segera kembali. Yang Fan tertegun, tidak heran. Kali ini saya belum melihat kakak perempuan Yun Yuxi, Lin Yu, jadi dia bukan satu-satunya. Nona Yuxi, kita bertemu seperti sebelumnya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan mengunjungi Anda di lembah peri obat. Yang Fan mengepalkan tinjunya memberi hormat dan berkata sambil tersenyum. Tuanku, Anda tidak boleh, jika Anda datang ke lembah peri obat, itu hanya akan merugikan Anda. Untuk pertama kalinya, mata cerah Yun Yuxi menunjukkan ekspresi khawatir dan cemas. Mengapa? Tanda tanya. Yang Fan sedikit terkejut, dan tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan kakak perempuannya Lin Yu kepadanya. Yang Yaoshi, jika kamu pintar, dapatkah kamu menebak apa yang saya maksud dengan mengatakan kata-kata ini kepadamu? Orang biasa, saya hanya akan mengucapkan sepatah kata nasihat, agar tidak menimbulkan bencana pembunuhan. Namun, saya baru saja melihat bahwa adik perempuan saya memperlakukan Anda berbeda dari yang lain, dan dia tampaknya memiliki perasaan yang baik. Jika hal ini diketahui oleh generasi Chu Yunhan, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak akan lolos dari kematian, dan bahkan keluarga atau kerabatmu akan dirindukan. Yun Yuxi menatap mata Yang Fan, dan dia tidak tahan dengan matanya yang cerah, dan berkata dengan suara rendah, guru sangat ketat dengan Yuxi, dia paling takut itu aku akan berakhir seperti kakak perempuan saat itu. Kakak senior, mungkinkah keturunan lembah Yaoxian?
Yang Fan tiba-tiba teringat rahasia lembah Yaoxian yang disebutkan oleh Tuan Tian Xing Zuyuan. Yah, kakak senior itu telah meninggal selama lebih dari 10 tahun, dan tuannya sangat sedih dengan masalah ini. Kata Yun Yuxi dengan sedikit sedih. Oke, Nona Yuxi, ucapkan selamat tinggal. Yang Fan menghela nafas pelan. Maaf, di mana rumah putraku? Yun Yuxi juga memiliki keengganan di matanya. Saat Yang Fan hendak berbicara, dia mendengar suara seorang wanita memanggil dari kejauhan junior Sister Yun. Suara itu sepertinya berasal dari Lin Yu, kakak perempuan Yun Yuxi. Memanggil. Pada saat ini, cahaya pedang terbang dari kejauhan, dan dalam beberapa napas, seorang pemuda berbaju putih jatuh dari atas, menangkupkan tinjunya ke arah Yun Yuxi dan berkata, Pri Yun, sangat sulit bagi kami untuk menemukanmu. Yang Fan melihat. Ini pemuda berbaju putih tercengang, dia benar-benar mengenal orang ini. Pri Yun, sulit bagi kami untuk menemukanmu. Anak laki-laki berbaju putih berkata dengan senyum masam. Hati Yang Fan bergetar, dan dia dengan cepat menggunakan seni kayu mati dan transfigurasi secara ekstrim. Wajah pemuda berpakaian putih ini seperti mahkota batu giok, dan pohon giok menghadap ke angin. Jika hanya dari segi penampilan, dia sedikit lebih baik dari Yang Fan. Yang Fan langsung mengenali anak ini pada pandangan pertama. Dia ternyata adalah Yang Yu, tuan muda dari keluarga Yang di Kyoto. Pada hari itu, di konferensi Wentian yang diadakan di benteng keluarga Yang Yu menggunakan konsentrasinya untuk berkultivasi, dan memandang rendah seluruh generasi biksu yang lebih muda di keluarga Yang di Nanling, pemandangan dan arogansi yang luar biasa. Pada usia 16 tahun, ia dipromosikan ke tingkat kultivasi tahap konsentrasi, yang melampaui seluruh generasi baru benteng keluarga Yang. Selain itu, Yang Yu ditemani oleh Tuan Su yang misterius itu, mereka berdua datang ke Yang Jiabao hari itu, dan untuk beberapa alasan, mereka bahkan datang untuk menyelidiki situasi Yang Fan. Yang Fan tidak menyangka akan bertemu orang ini di paviliun Xiuyu. Tuan muda Yang, terima kasih atas kerja kerasmu, apakah kamu sudah menemukan semua materinya? Yun Yuxi melihat Yang Yu mendekat, dan menjawab dengan wajah datar, dengan sikap lemah menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Yang Yu agak aneh, dan melirik pemuda di sampingnya. Tahap awal pemurnian gas. Abaikan saja, dia tidak mengenali Yang Fan dan mengabaikannya sebagai pejalan kaki. Dibandingkan dengan perubahan kehidupan anak laki-laki berambut putih terakhir kali, Yang Fan saat ini tidak hanya memiliki tubuh yang lebih tinggi, tetapi penampilannya sedikit berubah, dan bahkan temperamennya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Yang Yu hanya bertemu Yang Fan sekali, jadi sulit untuk mengenalinya. Pri Yun, saya membeli bahan-bahan itu bersama dengan kakak perempuan Anda, dan meletakkannya di tempat Nona Lin. Yang Yu berkata dengan senyum di wajahnya, berusaha terlihat selembut mungkin untuk meninggalkan kesan yang baik di depan si cantik. Namun, Yang Yu agak aneh, Pri Yun sepertinya tidak senang dengan kedatangannya yang tiba-tiba, dan sikapnya sedikit lebih dingin dan lebih ringan dari sebelumnya. Tentu saja, meski kepalanya patah, akan sulit untuk menebak alasannya. Ngomong-ngomong, siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mata Yang Yu tertuju pada wajah Yang Fan lagi, dan dia merasa sedikit akrab, tetapi dia tidak dapat menemukan kesan yang relevan di benaknya. Ini adalah taksi lokal dari paviliun Xiuyu, yang baru saja memimpin jalan bagi Pri Yun untuk menemukan tempat yang menyenangkan. Yang Fan menjawab dengan cepat. Oh, Yang Yu menatap Yun Yuxi, dia merasa ada sesuatu yang salah, bagaimana mungkin pemuda ini pada tahap awal pemurnian Qi sendirian di paviliun bersama Pri Yun. Yang lebih aneh lagi adalah paviliun itu dikelilingi oleh air, dan tidak mungkin biksu yang memurnikan Qi terbang di atasnya. Jejak kepanikan melintas di mata cerah Yun Yuxi, dia menatap Yang Fan dalam-dalam, dan berkata dengan lembut, dia adalah biksu lokal di sini, dan dia membiarkan dia memimpin jalan. Melihat kerja sama Yun Yuxi, Yang Fan menarik napas menghela nafas lega, dia tahu waktu ini jelas bukan waktu untuk menonjol. Saudari junior, semua bahan telah dibeli, dan kita akan berangkat. Lin Yu, saudari senior di paviliun di kejauhan, berteriak keras melintasi air setinggi puluhan kaki. Aku akan segera ke sana. Yun Yuxi mengangguk kepada kakak perempuannya, lalu berjalan di depan Yang Fan, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, kakak, telah memimpin jalan untuk gadis kecil tadi. Jadi perpisahan. Bagaimanapun, sosok Yun Yuxi melayang, dan lingkaran cahaya hijau samar membuatnya tampak seperti peri 9 hari, cantik dan halus. Air danau beriak lembut, dan ikan-ikan di dalam air melompat keluar dengan gembira, satu persatu muncul dari air, menggambar busur perak, menambah sedikit vitalitas dan vitalitas.
Yang Fan dan Yang Yu berdiri di paviliun menonton, terkejut dengan sikap tak tertandingi ini, mata mereka tertegun sejenak. Mata yang pertama menunjukkan apresiasi, antisipasi, dan sedikit ketidakberdayaan. Mata yang terakhir mengungkapkan keserakahan dan obsesi terbuka pada saat tertentu, tetapi dengan cepat menahannya. Yun Yuxi pergi dan melayang pergi, tetapi Yang Yu tidak segera pergi. Dia mengarahkan pandangannya ke wajah Yang Fan lagi, dan bertanya dengan ringan, siapa namamu? Tanpa terlihat, tekanan samar datang ke Yang Fan. Yang Yu bukan orang bodoh, meskipun dia tidak percaya bahwa Pri Yun akan menyukai seorang biksu pada tahap awal pemurnian Qi, dia masih bisa mendeteksi jejak ketidaknormalan antara Yang Fan dan Yun Yuxi. Mengapa kedua orang ini sendirian, laki-laki dan janda, di paviliun yang dikelilingi air? Bagaimana Yang Fan, seorang biksu pada periode pemurnian Qi, bisa sampai di sini? Apalagi sebelum terbang ke tempat ini, dia melihat keduanya berdiri bersama seperti pasangan dari jarak jauh. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Saya Zhang Yu. Merasakan tekanan dari Yang Yu, Yang Fan menjawab dengan tenang, dengan sengaja menambahkan kata Yu pada namanya untuk mengalihkan sebagian dari pikiran pihak lain. Oh, Zhang Yu. Yang Yu sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka pria di depannya memiliki nama yang sama dengan dirinya. Hanya ada satu kata antara Zhang Yu dan Yang Yu, yang sedikit mengalihkan perhatian Yang Yu. Oke, Zhang Yu, aku ingin bertanya, bagaimana kamu bertemu Pri Yun? Kemana kamu membawanya dan dengan siapa kamu berhubungan? Yang Yu bertanya dengan ringan, menjaga senyum lembut di wajahnya. Tepat ketika Yang Fan hendak menjawab, Lin Yu di kejauhan sudah mulai mendesak, Tuan Muda Yang, adik perempuan junior saya dan saya akan segera pergi. Oke, saya akan segera ke sana. Pedang terangkat ke udara dan terbang ke arah Pri Yun dan mereka berdua. Sebelum pergi, dia mengirim transmisi suara ke perasaan spiritual Yang Fan, tetap di sini dan jangan bergerak, dan saya akan bertanya kepada Anda setelah saya mengirim Pri Yun pergi. Jika jawabannya memuaskan, saya akan membalas Anda dengan nilai tinggi senjata ajaib. Hehe Tuan Muda, pergilah perlahan. Yang Fan menjawab dengan senyum di wajahnya, dan mau tak mau menatap Pri Yun, yang jaraknya puluhan meter, dan keduanya diam-diam saling melirik, lalu berbalik dan melihat ke arah lain, agar tidak diperhatikan oleh orang lain. Tuan Muda, hati-hati, kita akan bertemu di Gunung Hanyuan di Kyoto dalam waktu 1 tahun. Yun Yuxi diam-diam mentransmisikan suara ke indera spiritual Yang Fan. Yang Fan menoleh ke sampingnya, membuka kesadarannya di tahap akhir konsentrasi, dan berkata kepada Yun Yuxi. Hati-hati, Yuxi juga. Suatu hari, aku benar-benar bisa bersamamu secara bermartabat. Kamu, Yun Yuxi. Terkejut. Dengan suara, dia tidak menyangka kesadaran spiritual Yang Fan mencapai tahap akhir konsentrasi, yang juga sangat mengejutkannya. Yang Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia memiliki wajah yang percaya diri, melihat dari kejauhan, dia anggun dan luar biasa, dan pendukungnya seperti Gunung Songshan. Tuan Muda, hati-hati, dan hati-hati dengan Tuan Muda Yang. Yun Yuxi tiba-tiba melihat bahwa Yang Fan memiliki kesadaran spiritual pada tahap akhir konsentrasi, dan dia merasa sedikit lebih berharap, dan pada saat yang sama mengingatkan Yang Fan. Nona Yuxi, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja sampai jumpa setahun lagi. Yang Fan mengucapkan selamat tinggal padanya melalui transmisi suara. Dia sudah memasuki mode Maha Tahu, bagaimana trik Yang Yu bisa disembunyikan darinya. Kalian berdua, awasi pemuda itu untukku. Jangan biarkan dia pergi. Aku akan kembali paling lama setengah jam. Yang Yu diam-diam mengirimkan suara kedua penjaga berbaju biru. Kedua pengawal berbaju hijau ini adalah pelayannya, biksu di tahap akhir pemurnian Qi. Melihat mereka bertiga pergi, Yang Fan merasa sedikit kecewa, tetapi juga agak menantikannya. Kerugian itu karena kekuatannya sendiri, dan dia tidak bisa memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh dengan Yun Yuxi. Harapannya Yun Yuxi juga memiliki kesan yang baik tentang dirinya, dan mereka bisa bertemu di Kyoto setahun kemudian. Setelah beberapa saat, sosok ketiganya menghilang, Yang Fan akhirnya mulai beraksi. Mempertahankan mode Maha Tahu, Yang Fan mengendalikan radius 200 zang, sosoknya melayang seperti bulu, dan melompat ke arah daun besar di danau. Begitu dia bergerak, mata kedua penjaga berbaju hijau itu menghantamnya, setajam pedang. Dua penjaga berbaju hijau menatap Yang Fan dengan dingin, melihat bahwa dia mengambang seperti peri, mereka menginjak daun besar dengan ringan, lalu mendarat di pantai. Perubahan seperti itu menyebabkan ekspresi dua pengawal berbaju biru dari keluarga Yang di Jingdu sedikit berubah, yang tidak terduga. Kabut kehidupan di tubuh Yang Fan tidak ada habisnya,
melewati dedaunan besar, tubuhnya melayang lagi dan lagi, seolah-olah dia tidak memiliki beban. Kelincahan seperti itu tampaknya telah melampaui keterampilan duniawi mengambang di atas air, dan telah dipromosikan ke ranah penggabungan dengan cara alami. Yang Fan masih mempertahankan mode Maha Tahu, mengetahui semua masalah dalam radius 200 kaki, pikirannya tenang dan stabil tidak seperti sebelumnya, dan energi serta jiwanya disesuaikan ke puncak. Meskipun musuh yang dia hadapi adalah dua biksu di tahap akhir penyempurnaan Qi, Yang Fan tetap tenang, dan sebuah rencana segera muncul di benaknya. Dalam hal keefektifan pertempuran, kedua kultivator es di tahap akhir pemurnian Qi ini memiliki mata yang tajam, dan ada perasaan samar tentang pembunuhan yang menentukan di tubuh mereka. Jelas mereka adalah kultivator es yang terlatih dengan baik dan berdarah besi. Dapat dibayangkan bahwa efektivitas tempur mereka lebih unggul daripada biksu pemurnian Qi akhir pada tingkat yang sama, dan kualitas mereka di semua aspek juga jauh lebih tinggi. Yang Fan berpura-pura tidak melihat keduanya, dan berjalan di sepanjang koridor air menuju area tertentu di Paviliun Xiuyu. Sekarang situasinya mendesak, Yang Fan tidak punya pilihan selain untuk sementara menyerah membeli biji eliksir dan instrumen seperti penyamaran. Hal terpenting sekarang adalah bagaimana menyingkirkan kedua biksu ini di tahap akhir pemurnian Qi. Jika Anda mengandalkan metode terbang Yujian, itu sama saja dengan mengungkap kartu dan kekuatan tersembunyi Yang Fan. Jika Anda tidak dapat menyingkirkannya dengan cara konvensional maka Anda harus menemukan cara untuk membunuh kedua orang ini. Hati Yang Fan telah menghasilkan niat membunuh, dan jika terpaksa, dia pasti akan melakukannya, membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Yang Fan tidak akan pernah melunakkan hatinya jika menyangkut keamanan dan rahasianya sendiri. Sebelum Yang Fan dapat mengambil beberapa langkah, dua penjaga berbaju hijau datang dan menghentikannya. Orang tahu ini, tunggu sebentar. Apa yang kalian berdua lakukan? Teman-teman Daois, Tuan Muda saya telah setuju bahwa Anda akan menunggunya di sini, dan Anda tidak akan diizinkan pergi, kata salah satu penjaga di Xingyi dengan bangga. Hehe, mungkinkah Paviliun Xiuyu saya masih dibuka oleh keluarga Anda? Meskipun saya berjanji kepada anak Anda, saya hanya akan menunggu di Paviliun Xiuyu. Saya ingin berjalan-jalan sekarang untuk melihat pemandangan, bisakah apakah kalian berdua ingin menghentikannya? Sikap Yang Fan sangat keras. Ini penjaga Xingyi tertegun sejenak, tampaknya dia tidak menyangka bahwa seorang kultivator tahap awal pemurnian Qi kecil di sisi lain akan memiliki sikap yang keras. Huff, ini Paviliun Xiuyu. Apakah kamu masih ingin memaksaku? Yang Fan dengan sengaja meninggikan suaranya untuk menarik perhatian para biksu di dekatnya. Paviliun Xiuyu adalah rumah perdagangan berskala besar, dan kekuatan di baliknya tidak dapat diduga, dan bukan hanya keluarga yang di Kyoto yang berani memprovokasi itu. Rekan-rekan Taois, harap tenang, kami juga memiliki tanggung jawab. Para penjaga di Xingyi melihat bahwa Yang Fan tidak akan kesulitan, jadi mereka hanya perlu memasang nada dan sikap yang lebih baik. Aku ingin berkeliaran di sekitar Paviliun Xiuyu sebentar, kalian berdua bisa mengikutiku, tetapi jika kamu ingin membatasi kebebasanku, hehe. Yang Fan mendengus dingin, lalu bergerak maju dengan tegas. Kedua penjaga berbaju hijau saling memandang dan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang Yang Fan. Di lapangan perdagangan Paviliun Xiuyu ini, bahkan jika mereka diberi ambisi dan keberanian, mereka tidak akan berani menjadi kuat. Yang Fan diam-diam tersenyum di dalam hatinya, dan berjalan keluar dari Paviliun Xiuyu dengan santai. Dia bisa menebak bahwa Yun Yuxi akan bekerja sama dengannya dan mencoba membantu menunda waktu. Selama Yang Yu, seorang kultivator dalam tahap konsentrasi, tidak berangkat sendiri, Yang Fan tidak akan takut, dia yakin bahwa dia bisa menangani dua kultivator pemurnian Qi tahap akhir. Dua penjaga berbaju hijau berada beberapa kaki dari Yang Fan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Tampaknya anak ini ingin meninggalkan Paviliun Xiuyu dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang harus kita lakukan? Keduanya dia juga bukan idiot, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yang Fan mencoba melarikan diri? Mengapa kita tidak mengirim pesan ke Tuan Muda dan menggunakan jimat pesan dewa? Bodoh! Gunakan jimat pesan dewa di Paviliun Xiuyu. Saat ini, Tuan Muda bersama Peri Yun itu dihukum. Selain itu, jimat pesan dewa sangat berharga, dan tidak dapat digunakan dengan mudah kecuali dalam keadaan krisis. Jika tidak, semua kekuatan keluarga yang di ibu kota dalam jarak beberapa ratus mil akan waspada. Kalau begitu, kita apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya melihatnya pergi? Saya punya ide, mengapa tidak membiarkan dia meninggalkan Paviliun Xiuyu? Salah satu penjaga di Xingyi memiliki cahaya tegas di matanya.
Maksudmu penjaga lain di Xingyi dengan cepat mengerti. Itu benar, begitu kita meninggalkan paviliun Xiuyu, kita dapat menahannya secara paksa, dan melihat betapa angkuhnya dia saat itu. Bisa memakannya sendirian sama sekali tidak ada ketegangan untuk anak laki-laki tanpa pengalaman. Kedua penjaga berbaju biru sudah mengambil keputusan, tapi biarkan mangsa pergi. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa setiap gerakan mereka, setiap kata dan perbuatan berada di bawah kendali Yang Fan? Yang Fan berada dalam mode Maha Tahu, memprediksi musuh sebelum ada kesempatan, yang juga merupakan keuntungannya. Setelah mengetahui rencana kedua penjaga Xingyi, Yang Fan menyeringai ke dalam dan mempercepat langkahnya. Setelah beberapa saat, Yang Fan datang ke tepi paviliun Xiuyu, melihat keluar, itu adalah puncak gunung dan perairan yang sangat berbahaya. Namun, ada juga kapal besar yang ditambatkan di dekat perairan ini, yang didedikasikan untuk melayani para pembudidaya abadi, dan arus manusia tidak sedikit. Jangan lakukan apa-apa dulu, ada terlalu banyak biksu yang datang dan pergi ke sini. Salah satu penjaga berbaju biru bergumam dengan suara rendah, dan keduanya memiliki pemahaman yang sangat baik. Di dekat pintu keluar paviliun Xiuyu, mereka juga menolak untuk tidak melakukan apa-apa. Ini juga diharapkan oleh Yang Fan, dia tidak berhenti sama sekali. Kecepatannya menjadi semakin cepat, dan dia berlari menuju pegunungan yang dalam dan hutan liar. Perairan Sungai Qingjiang terlalu berbahaya untuk diserang, jadi dia memilih puncak yang berbahaya. Setelah berjalan sekitar 4 atau 5 mil, kecepatan Yang Fan menjadi semakin cepat, dari jalan cepat awal menjadi jogging. Saudaraku, sudah hampir selesai. Kita bisa menyerang sekarang. Cepatlah. Mata kedua penjaga berbaju hijau itu berkilat tajam, dan mereka siap menyerang ketika aura mereka terkonsentrasi secara ekstrim. Namun, pada saat ini, sosok Yang Fan desir, dia melompat ke depan di sekitar Zhang Su, dan kemudian melangkahkan kakinya, berlari kencang ke depan seperti kuda yang cepat. Ini, kedua penjaga berbaju biru itu tertegun sejenak. Waktu pelarian Yang Fan sangat cerdik, tepat pada saat kekuatan mereka berdua menyatu ke puncak dan mereka akan meledak, mereka tiba-tiba melarikan diri. Cepat, anak ini benar-benar berani lari. Kedua penjaga berbaju hijau itu sangat marah, tubuh mereka seperti macan tutul, dan energi spiritual mereka bersirkulasi, dan mereka segera mendekat ke Yang Fan. Jaraknya 4 atau 5 mil dari paviliun Xiuyu. Masih agak dekat, tidak cocok untuk membunuh orang dan membungkam mereka, dan berlari sedikit lebih lama. Yang Fan melangkahkan kakinya, dan kecepatannya juga tiba-tiba meningkat. Anak ini pandai berlari. Kedua penjaga di Xingyi membeku di belakangnya, mempercepat dan mengejar Yang Fan. Mereka percaya diri. Sebagai biksu di tahap akhir pemurnian Qi, mana mereka lebih kuat dari Yang Fan, dan energi mereka jauh lebih lama. Hanya perlu beberapa saat untuk mengejar ketinggalan. Maka, ketiga orang ini, satu di depan dan dua di belakang, mengejar dengan ganas di pegunungan yang dalam, melakukan perlombaan lari. Mereka semua adalah pembudidaya abadi, fisik mereka lebih kuat dari orang biasa, dan mereka memiliki mana, ketika mereka berlari, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kuda biasa. Tidak lama kemudian, ketiga Yang Fan berlari ratusan mil jauhnya. Di belakang dua penjaga berbaju biru, ada cahaya biru redup yang berkedip-kedip di tubuh mereka, dan aura di tubuh mereka terus mengalir. Bocah ini tidak jauh di belakang kita dalam hal kecepatan. Jika ini terus berlanjut, apa yang harus kita lakukan? Sambil mengejar, kedua penjaga di Xingyi juga mulai berbicara. Tidak mengherankan, melarikan diri mungkin adalah keahliannya. Selain itu, kami tidak menggunakan kekuatan penuh kami. Bagaimana dengan ini, kami berdua bersaing dengannya dalam hal mana, dan dia kelelahan. Dengan kultivasi saya akhir-akhir ini tahap pemurnian Qi, mana lebih kuat daripada mana. Dia adalah anak laki-laki di tahap awal pemurnian Qi, setidaknya setengah dalamnya, dan pembuluh darah Qi-nya lebih panjang. Penjaga lain di mata Xingyi menyala ini. Adalah ide yang bagus, dan dia akan kelelahan sampai mati nanti, jadi kita tidak perlu melakukannya. Jika kita membunuh anak ini secara tidak sengaja selama pertempuran, Tuan Muda pasti akan menghukum kita. Segera. Keduanya penjaga berbaju biru mulai memiliki ide-ide baru. Yang Fan menjaga jarak lebih dari 10 kaki dari mereka, dan melihat persekongkolan keduanya. Dibandingkan dengan daya tahan, sudut mulut Yang Fan sedikit mengerut, mengungkapkan sedikit sarkasme, dan dia bergumam dengan suara rendah hehe, ini pemberitahuan yang bagus. Lagi pula, tempat ini dekat paviliun Xiuyu, bahkan jika jaraknya 100 mil,
para biksu dapat bertarung satu sama lain. Fluktuasi energi spiritual dan pancaran senjata ajaib juga akan dengan mudah mengganggu para master yang terbang dengan pedang di langit, jadi itu bukan tempat yang baik untuk membunuh dan membungkam. Memikirkan hal ini, kecepatan Yang Fan meningkat 2 poin, dan dia telah mencapai batasnya. Dalam keadaan ini, konsumsi mana sangat besar. Melihatnya berakselerasi, ekspresi kedua penjaga Xingyi berubah drastis. Mereka mengertakkan gigi pada saat yang sama, menyalurkan mana, dan meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Di bawah pertempuran antara kedua pihak, mana dikonsumsi dengan cepat. Yang Fan tidak memiliki masalah besar, ketahanannya tidak normal, dan dia berada dalam mode Maha Tahu. Kehidupan di tubuhnya terus dikonsumsi, tetapi dia dapat pulih dengan cepat. Secara umum, konsumsi Yang Fan lebih lambat dari pemulihan, yang cukup mudah. Namun, dua penjaga berbaju hijau di belakangnya banyak berjuang, keringat menetes tak terkendali, dan segera mulai terengah-engah. Saudaraku, tunggu sebentar, mari kita minum beberapa pil Huiyuan. Keduanya bersikeras, mengeluarkan botol obat, dan bahkan mulai meminum obat mujarab. Segera, kekuatan fisik mereka mulai pulih kembali. Yang Fan berlari ke depan dan melihat mereka mengambil ramuan itu, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Seperti obat mujarab tingkat rendah ini, meskipun Anda meminum beberapa pil, efeknya terbatas dalam kondisi berlari yang ekstrim ini. Konsumsi eliksir yang berlebihan dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan tertentu pada tubuh biksu, memperpendek umurnya, dan mempersingkat umurnya. Setelah runtuh, itu bahkan akan menyebabkan beberapa efek samping yang tak terbayangkan. Ho! Dua orang di belakang mereka terus terengah-engah, meskipun mereka hampir tidak dapat memasok energi spiritual, tubuh mereka tidak dapat menahannya. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Yang Fan mengendalikan kecepatannya dan selalu menjaga jarak lebih dari 10 kaki dari mereka, yang memberi kedua orang itu secercah harapan. Selain itu, selama proses berlari, Yang Fan berpura-pura kelelahan, terus terengah-engah, dan berkeringat secara paksa. Tunggu, dia sekarat. Dua di belakang mengertakkan gigi, membenci Yang Fan sampai ke tulang. Ketika kita menangkap bocah ini, kita harus memberinya makan yang enak. Seorang penjaga di Xingyi berkata dengan getir. Ho! Kecepatan kedua pihak terus melambat. Setelah berlari sejauh 200 mil lagi, kecepatan kedua penjaga di belakang tidak bisa lagi disebut berlari, mereka hampir terhuyung-huyung dan berjalan maju. Akibatnya, berlari menjadi berjalan terengah-engah lagi dan lagi. Senyum pemenang muncul di sudut mulut Yang Fan. Tapi saat ini, jurang muncul di depan mereka bertiga. Jika Anda berlari sejauh 200 kaki lagi, Anda akan berada di jurang maut. Tidak ada jalan keluar. Adegan seperti itu membuat kulit Yang Fan berubah. Hahaha nak, biarkan aku melihat kemana kamu pergi. Dua orang di belakang sangat gembira, dengan sisa mana yang sedikit, mereka melaju ke arah Yang Fan. Yang Fan melirik mereka berdua, dan berdiri di sana, tak bergerak. Cepatlah. Kedua penjaga berbaju hijau mengerahkan seluruh energi mereka untuk memberi makan, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak mereka, yaitu mengejar satu sama lain. Yang Fan memunggungi keduanya, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, berdiri di tempat dalam mode kemahatauan, memulihkan mana secara perlahan. Pada saat yang sama, ia juga menguasai keadaan tubuh kedua orang tersebut melalui mode kemahatauan. 10 kaki 9 kaki 8 kaki. Jaraknya sedikit menyempit, mata kedua penjaga berbaju biru melihat harapan, dan tubuh mereka yang sangat kelelahan mengeluarkan beberapa jejak mana dan kekuatan fisik. 5 kaki 3 kaki 1 kaki. Mereka berdua agak goyah bahkan ketika mereka berjalan, nyaris tidak menopang tubuh mereka, terengah-engah, dan berkeringat seperti air. Yizhang, tinggal 10 kaki lagi. Keduanya menatap punggung Yang Fan, dan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dengan membelakangi mereka, Yang Fan berdiri di tempatnya, menghadap angin gunung, memberi orang ilusi bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjangkau mereka. Apa yang kamu takutkan? Terburu-buru. Orang itu pasti tidak bisa lari. Kedua penjaga di Xingyi akhirnya kehilangan akal dan secara paksa menghapus firasat buruk di hati mereka, dengan mentalitas menipu diri sendiri. 8 kaki 9 kaki 7 kaki. Jaraknya menyempit tanpa batas, dan sosok Yang Fan telah mencapai titik jangkauan. 3 kaki 2 kaki 1 kaki. Lakukan. Sinar cahaya terakhir keluar dari mata keduanya, dan mereka menyatukan Yang Fan. Karena pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun mana, dan mereka hanya dapat menggunakan kekuatan fisik yang paling primitif. Oh, Yang Fan menghela nafas ringan, dan tidak melakukan apa-apa, istirahatlah. Namun, saat dia berjongkok seperti ini,
dua orang di belakangnya menemukan ruang kosong. Dalam sekejap mata, Yang Fan menghilang dari pandangan. Sepotong pemikiran terakhir di hati mereka tidak ada lagi, dan keduanya kelelahan secara fisik dan mental, tanpa sedikit pun kekuatan. Berdebar, berdebar. Kedua penjaga di Xingyi yang berada di tahap akhir pemurnian Qi jatuh ke tanah bersama-sama, mengerang pelan, dengan sedikit kebingungan dan penyesalan di mata mereka. Hehe, kalian berdua sangat berani. Yang Fan berjalan ke arah dua penjaga di Xingyi dan memujinya dengan senyum cerah. Ah, kedua penjaga di Xingyi menatap Yang Fan dengan tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pada saat ini, Yang Fan sedang berdiri di sana dengan malas, dengan penampilan yang tenang dan berangin, dan dia sepertinya tidak kelelahan secara fisik. Ini bagaimana ini mungkin? Mereka berdua tercengang, hampir tidak percaya dengan fakta yang ada di depan mereka. Seorang biksu tingkat rendah pada tahap awal pemurnian Qi, yang tidak mengambil ramuan dan hanya mengandalkan kekuatan fisik, menghabiskan dua biksu pada tahap akhir pemurnian Qi sampai mati. Yang Fan berdiri dengan santai di depan keduanya, dengan senyum cerah dan menawan di wajahnya. Namun, di mata kedua biksu di tahap akhir pemurnian Qi, itu seperti mimpi buruk, dan tubuh mereka mau tidak mau gemetar. Apakah kamu benar-benar seorang biksu pada tahap awal pemurnian Qi? Salah satu penjaga berbaju biru menatap Yang Fan, gemetar, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Dia mencoba bangkit dari tanah, tetapi jatuh dan jatuh ke tanah. Kedua penjaga berbaju hijau tidak lagi memiliki kekuatan dan kekuatan sihir, bahkan jika orang biasa datang, dia bisa membunuh mereka. Seorang biksu pada tahap awal pemurnian Qi. Yang Fan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak lagi. Karena hanya dalam beberapa hari, ia telah dipromosikan dari tahap awal pemurnian Qi ke tahap tengah Qi penghilangan. Senior, selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupmu. Keduanya berbaring di tanah, dengan keputusasaan di mata mereka, dan mulai menyerah kepada Yang Fan. Mereka akhirnya mengerti bahwa pria di depan mereka pasti seorang ahli yang menyembunyikan biksu itu, dengan mana yang kuat dan energi yang panjang, dia setidaknya adalah pria yang kuat di atas tahap konsentrasi. Segera, wajah keduanya menunjukkan ekspresi kompleks seperti penyesalan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan. Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh, dia tidak menyangka bahwa dia baru saja menyangkal kultivasinya pada tahap awal pemurnian Qi, yang membuat kedua orang itu memiliki reaksi yang begitu besar, dan menatap matanya dengan penuh kekaguman. Senior, selamatkan aku. Kami tidak berani melakukannya lagi. Maaf, apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Yang Fan berlutut, melepas tas penyimpanan keduanya dengan tertib, dan menyadap rampasan. Dua hantu yang malang, hanya sekitar 30 batu roh. Yang Fan menyimpan rampasan, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Selain 20 atau lebih keping batu roh ini, ada juga beberapa alat ajaib, beberapa pil roh, dan beberapa bagian yang tidak penting. Namun, untuk seorang biksu dalam periode pemurnian Qi, jumlah modal ini dianggap normal. Benda apa ini? Yang Fan bertanya, melihat jimat giok berwarna-warni di tangannya. Dia belum pernah melihat alat peraga rune semacam ini, mungkin beberapa barang canggih. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja. Tidak mungkin mendapatkan informasi dari kami. Wajah kedua penjaga berbaju biru menunjukkan ekspresi aneh. Hehe, jika kamu tidak memberitahuku, kamu pikir aku tidak akan bisa mengetahuinya. Yang Fan tersenyum ringan, menyentuh tekstur jimat giok berwarna-warni dengan ringan, dia bisa merasakan formasi yang sangat tepat dan fluktuasi aura pada dia. Oke, jika kalian berdua tidak memiliki nilai lain, aku akan segera mengirimmu ke neraka. Yang Fan mengulurkan tangan, mengembunkan bola api, berputar, dan aliran panas keluar. Tunggu, senior. Salah satu penjaga berbaju hijau memanggil dengan tergesa-gesa dengan ekspresi kaget di wajahnya. Hehe, katakan padaku. Yang Fan berkata dengan ringan, dan pada saat yang sama, indranya mengendalikan ruang dalam radius 200 kaki, dan dia dapat segera menanggapi setiap perubahan. Jimat giok ini disebut jimat sensin, dan itu adalah alat komunikasi skala besar. Jawab penjaga di Xingyi. Oh, Divine Message Talisman. Yang Fan pernah mendengar alat peraga semacam ini, tetapi jarang digunakan dan sangat berharga. Jimat ini umumnya digunakan untuk meminta bantuan, dan juga banyak digunakan dalam beberapa pertempuran besar Sekte Abadi. Senior, Anda dapat mengajukan pertanyaan lain yang Anda miliki kepada saya. Penjaga di Xingyi berkata dengan sangat baik. Ada jejak keanehan di mata Yang Fan, dan dia menjadi lebih waspada di dalam hatinya,
tetapi dia memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada kedua orang ini. Putramu, bagaimana kamu mengenal Peri Yun? Yang Fan bertanya. Ini seperti ini penjaga di Xingyi berkata perlahan, saya tidak tahu apakah senior pernah mendengar tentang keluarga Jingdulin. Keluarga Siuxian ini memiliki hubungan diam-diam dengan keluarga yang kami tentu saja keluarga Jingdulin tahu. Bukan apakah itu salah satu dari 4 keluarga kultivasi besar di kerajaan Yuyang. Berhenti mengoceh, dan langsung ke intinya. Desak Yang Fan, memegang jimat pesan ilahi di tangannya, dan memasuki kemahatauan mode, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Keluarga Jingdulin ini terutama terlibat dalam bisnis bahan obat di dunia sekuler, dan sering dapat menemukan beberapa bahan obat langka dan harta langit dan bumi. Selama ratusan tahun, ia memiliki hubungan dekat dengan pertapa misterius Sekte Lembah Yaoxian, antara kedua keluarga diam-diam, dan tuan muda dari keluarga Yang dan putri dari keluarga Lin juga mengenal satu sama lain. Dengan tingkat hubungan ini, tuan muda saya dan Peri Yun sudah saling kenal penjaga. Di Xingyi menjelaskan secara rinci, dan setelah selesai berbicara, dia bertanya lagi, senior, apakah Anda memiliki pertanyaan tentang tuan muda saya dan ibu kota? Kami tahu segalanya tentang keluarga Yang dan keluarga Lin. Yang Fan memandangi dia dengan mata terbakar, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Jelas, keduanya mencoba mengulur waktu. Namun, menunda sebentar tidak ada gunanya, ketiganya berlari ratusan mil jauhnya dari paviliun Xiuyu, yang bisa menyelamatkan mereka. Bahkan jika seseorang tahu mereka dibunuh, bagaimana menentukan lokasinya? Yang Fan setenang air, berpikir cepat dalam benaknya, dan pada saat yang sama mengamati ekspresi keduanya. Pada akhirnya, dalam mode Maha Tahu, dia akhirnya menangkap fluktuasi yang begitu halus, yang berasal dari jimat pesan Tuhan di tangannya. Jika dia tidak memusatkan kekuatan penuhnya pada penginderaan, Yang Fan tidak akan menyadari perubahan halus ini bahkan dalam mode Maha Tahu. Hehe, Yang Fan menatap jimat pesan ilahi di tangannya, dan senyum di wajahnya semakin kuat. Ekspresi kedua penjaga berbaju hijau itu berubah. Ini pilihan terakhirmu. Dengan jimat ini, tuan mudamu dapat menentukan lokasimu. Yang Fan sedikit mengangkat jimat pesan dewa, membuat mereka berdua terlihat malu. Yang Fan dapat menebak bahwa seharusnya ada jimat pesan dewa yang serupa di tangan Yang Yu. Sebagai tuan muda dari keluarga Yang di Kyoto, dia harus memiliki beberapa tindakan perlindungan. Jika tidak, jika dia bertemu musuh yang kuat, dia akan mati tanpa mengetahui alasannya. Engah, engah. Yang Fan mengeluarkan belati usus ikan dan memotong tenggorokan mereka berdua secara langsung. Pedang di dunia ini sangat tajam sehingga tidak menodai darah. Setelah itu, Yang Fan pergi dengan 2 bola api dan membakar tubuh mereka. Sai, tubuh kedua orang itu mulai terbakar, dan segera menyebar ke kepala. Namun, pada saat kedua jiwa itu mati, tubuh mereka tiba-tiba meledak menjadi cahaya biru. Suara siulan yang bergetar, disertai gelombang fluktuasi, berdesir ke kejauhan. Sial, ada gerakan seperti itu. Yang Fan terlihat serius, dia sangat berhati-hati, gerakan seperti itu masih tidak terduga baginya. Untuk mengakhiri situasi ini, kecuali seseorang memiliki kekuatan dan mana yang sangat besar, mayat dan jiwa kedua orang ini akan dimusnahkan dalam satu gerakan. Dia masih seorang biksu dalam tahap pemurnian Qi, bahkan jika dia memiliki pertahanan, akan sulit untuk menghentikan masalah ini. Berita kematian kedua orang ini telah dikirim ke keluarga Yang atau Yang Yu di ibu kota dan aku memiliki jimat pesan dewa ini di tanganku, yang benar-benar merupakan target bergerak. Yang Fan mendapatkan kembali ketenangannya, merasa sangat sedih. Dengan cepat menyusun rencana, keluarga Yang di Jingdu, jika demikian, maka saya tidak akan melakukan apa-apa. Sebuah cahaya keras tiba-tiba melintas di mata Yang Fan, dan dia hanya menghancurkan jimat pesan ilahi di tangannya. Dalam sekejap, cahaya cemerlang meletus dari jimat pesan ilahi, dan gelombang-gelombang menyebar ke segala arah, bergejolak hingga ratusan mil. Jimat ilahi ini sangat menakutkan. Yang Fan terkejut, melompat dan tiba-tiba meninggalkan tempat kejadian. Segera, dia sampai di tepi tebing, bahkan dengan satu lompatan, dia melompat ke jurang yang diselimuti kabut. Mungkinkah dia ingin bunuh diri? Di pintu keluar selatan paviliun Xiuyu, Yang Yu berpakaian putih, tinggi dan lurus, ramah tamah, dan luar biasa. Dengan senyum di wajahnya, dia menemani kedua wanita cantik itu dan mengantar mereka pergi. Salah satunya cantik, dengan wajah cantik seperti salju, senyum seperti bunga, dan dia benar-benar cantik. Wanita ini adalah putri dari keluarga Lin, Lin Yu, yang telah membujuk Yang Fan dengan kata-kata baik terakhir kali di gerbong di jalan resmi. Gadis di sebelah Lin Yu mengenakan gaun hijau muda, bersih,
dan kerudung putih di kepalanya, seanggun peri, matanya yang cerah setenang air, seolah memantulkan kehijauan yang kusam dan tak terbatas. Aroma samar dari bunga dan tumbuhan, seperti sutra gumpalan-gumpalan membuat ruang di sekitarnya terasa seperti negeri ajaib yang tiada taranya. Meski ada 1,5 lapisan kerudung, sosoknya yang cantik dan temperamennya yang unik tetap membuat orang memiliki lamunan yang tak terbatas, membuat orang merasa lebih misterius dan penasaran. Meskipun hanya setengah dari wajah giok dan mata cerahnya yang terlihat, kehadirannya juga membayangi Lin Yu yang berada di sampingnya, yang terlihat seperti peri, tidak ada yang berani meragukan kecantikannya yang tiada taraf. Ditemani oleh dua wanita cantik dan peri yang menakjubkan ini, Yang Yu secara alami penuh dengan pemandangan, bersemangat, dan penuh kebanggaan. Tentu saja, sebagian besar pikirannya tertuju pada Peri Yun, dan dia hanya tersenyum untuk Peri Bo. Meskipun Lin Yu sedikit malu dan kecewa dengan ini, dia sudah terbiasa. Untuk adik perempuannya, dia bahkan tidak punya banyak keberanian untuk cemburu. Apakah itu kecantikan, temperamen, status, atau bakat, dia jauh dari saudari junior Yun. Apa yang membuat Yang Yu tertekan adalah bahwa Peri Yun selalu suam-suam kuku padanya, dan dia tidak tahu kesan seperti apa yang dia miliki tentang dirinya sendiri. Yang Yu mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa mendekati Peri Yun, sepertinya ada ribuan gunung di antara keduanya. Sepertinya kita perlu bekerja lebih banyak di sisi Lin Yu di masa depan. Yang Yu tidak sabar dan tidak bisa berhenti, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Peri Yun. Tuan Muda Yang, adik perempuan juniorku dan aku akan segera kembali ke lembah peri obat, jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Lin Yu tidak bisa menahannya, dan hendak mengirim Yang Yu pergi. Aku bertemu Peri Yun hari ini, aku tidak tahu berapa lama untuk bertemu denganmu lagi, mengapa kamu tidak membiarkanku mengantarmu sebentar? Kata Yang Yu sambil tersenyum. Yun Yuxi juga mengatakan di awal Tuan Muda memiliki niat yang sangat baik, dan gadis kecil itu tidak akan menolak. Yang Yu sangat gembira, dan berkata kalau begitu biarkan aku mengirim kalian berdua untuk tumpangan. Lin Yu sangat aneh di hatinya, dan diam-diam melirik Yun Yuxi, diam-diam berkata saudari junior jelas tidak memiliki sedikit pun kasih sayang untuk Yang Yu, mengapa dia begitu terbujuk untuk tetap tinggal saat ini. Sosok halus dan lembut tiba-tiba muncul di benaknya, dan kemudian dia memikirkan pemuda yang sendirian dengan adik perempuannya di paviliun itu sebelumnya. Mungkinkah? Hati Lin Yu berdebar, dia sudah menyimpulkan bahwa adik perempuan itu sebenarnya sedang berkencan dengan seseorang sendirian. Sebelumnya, dia dan Yang Yu diusir olehnya. Tapi kenapa suster junior mengobrol dengan Yang Yu dengan santai, seolah sengaja menghabiskan waktu? Lin Yu memperhatikan beberapa petunjuk, tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Tidak lama kemudian, Yang Yu mengirim putri kedua ke sungai Qingjiang. Dengan lambaian tangan Yun Yuxiu, sehelai daun hijau dikorbankan di bawah cahaya hijau yang bersinar. Daun hijau ini menjadi puluhan kali lebih besar dan dapat membawa beberapa orang. Tuan Yang, Anda tidak perlu mengirimkannya lagi, kami akan pergi. Kata Lin Yu. Selamat tinggal, sampai jumpa besok. Yang Yu menangkupkan tinjunya dan tersenyum, memperhatikan keduanya melangkah ke dedaunan hijau. Pada saat ini, ada fluktuasi samar antara langit dan bumi, dan kecemerlangan yang cemerlang mengalir ke langit, dan itu bisa dilihat sejauh ratusan mil. Ekspresi Yang Yu berubah drastis, dan ada tambahan jimat pesan dewa di tangannya, dan dia membenamkan kesadarannya di dalamnya. Tidak baik. Tubuh Yang Yu berkedip dengan cahaya spiritual, dia menamparkan tas penyimpanan, dan mengeluarkan pedang terbang, dia melompat ke depan, dan Yujian buru-buru terbang menuju arah tertentu dari paviliun Xiuyu. Pada saat yang sama, dalam radius ratusan mil, beberapa biksu dari keluarga yang di ibu kota juga terkejut, dan pedang mereka menembus langit. Ribuan biksu di paviliun Xiuyu juga merasakan perubahan antara langit dan bumi, dan mereka semua melihat ke samping. Mungkinkah sesuatu terjadi pada keluarga yang di Kyoto? Seseorang menghancurkan jimat pesan dewa. Lin Yu menunjukkan keterkejutan. Panggilan. Daun hijau besar melayang pergi, terbang ke dalam kehampaan. Kakak senior Lin, kenapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Yun Yuxi mengusulkan dengan sedikit kekhawatiran di alisnya, menggerakkan dedaunan hijau besar. Junior Sister, jika ada sedikit masalah dalam keluarga yang di ibu kota, itu dapat ditangani secara alami, dan Anda tidak perlu khawatir. Anda biasanya anggun dan pendiam, tetapi sekarang tampaknya sedikit tidak normal. Lin Yu menatap suster junior dan bertanya dengan setengah tersenyum. Yun Yuxi terdiam sesaat, lalu berkata pelan kakak perempuan senior sudah tahu, mengapa kamu perlu bertanya. Lin Yu terkikik, dan berkata adik perempuan juniorku yang pintar,
kamu diam-diam pergi menemui kekasihmu, dan menjaga kakak seniormu dariku. Ini tidak dangkal. Titik. Centil artinya, biarkan orang melihat kasihan. Oke, adik perempuan juniorku, aku berjanji padamu. Namun, kamu harus segera kembali ke lembah peri obat. Kata Lin Yu tak berdaya. Adik perempuan junior dan dia juga tumbuh dengan hubungan yang sangat dalam. Kembali ke lembah obat abadi. Tapi Yun Yuxi ragu untuk berbicara. Adik perempuan junior, terima kasih kepada Tuan yang dihormati, kamu dipuji karena cerdas dan jernih, tetapi ketika kekasih kecilmu mengalami kecelakaan, dia panik dan kehilangan ketenangannya, kata Lin Yu menggoda, mengerucutkan bibir dan tersenyum. Kakak senior, bagaimana menurutmu? Yun Yuxi juga mendapatkan kembali ketenangannya. Paviliun Xiuyu dikelilingi oleh kebuntuan dan pegunungan yang dalam. Jika kamu ingin menemukan seseorang, itu tidak mudah. Jika kamu mengejarnya sekarang, tidak hanya akan membuat orang curiga, itu akan membuat Yang Yu berspekulasi tentang hubungan antara kamu dan dia, dan itu bahkan mungkin. Membiarkan kekasih kecilmu muncul hanya akan meningkatkan risikonya. Kata Lin Yu dengan ekspresi serius, menimbang minatnya. Selama percakapan antara keduanya, pembudidaya abadi dari keluarga yang di ibu kota semuanya merasakan sesuatu dalam radius ratusan mil. Terutama Yang Yu, 2 atau 3 biksu di tahap konsentrasi, ditambah beberapa biksu pemurnian Qi lainnya, berkumpul menuju tempat kejadian. Setelah terbang beberapa saat, Yang Yu akhirnya keluar dari jurang. Di samping jurang ini, ada tumpukan materi hitam yang terbakar, dan masih ada bekas asap biru. Samar-samar, ada 2 sosok manusia hangus hitam di tanah, jelas 2 mayat humanoid yang telah dibakar. Apa yang terjadi? Wajah Yang Yu dingin, dan dia melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menyimpulkan. Setelah beberapa saat, 2 atau 3 biksu dalam tahap konsentrasi datang dari jauh. Tuan muda, apa yang terjadi di sini? Salah satu lelaki tua di tengah periode konsentrasi bertanya, dan dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka. Saya meminta 2 penjaga keluarga untuk menjaga seorang anak laki-laki yang berada di tahap awal pemurnian Qi. Wajah Yang Yu sedikit rileks, dan dia menceritakan kisahnya. Seorang anak di tahap awal pemurnian Qi. 3 biksu tingkat konsentrasi yang datang ke sini semuanya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Ini juga di mana saya tidak bisa mengetahuinya. Kedua penjaga saya adalah biksu di tahap akhir pemurnian Qi. Mereka terlatih dengan baik dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Bahkan melawan biksu yang telah menyempurnakan pemurnian Qi, mereka dapat bekerja sama untuk bertarung. Yang Yu berkata dengan bingung. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin biksu pada periode pemurnian Qi datang ke dekatnya, semuanya adalah calon anggota keluarga yang di ibu kota. Ambil tempat ini sebagai pusatnya, cari aku. Yang Yu berkata dengan dingin, dan dia serta 3 biksu di tahap konsentrasi mencari di area ini bersama Yu Jian Pokong. Lapor ke Tuan Muda, ada petunjuk. Segera, seorang pemuda di periode pemurnian Qi berlari terengah-engah. Apakah ada petunjuk secepat ini? Yang Yu sangat gembira, menatap pemuda itu dengan alis nakal, dan berkata dengan mendesak, bicaralah dengan cepat. Tuan Muda, ikuti aku ke sini untuk melihat, di samping tebing, Anda benar-benar dapat melihat beberapa jejak kaki. Pemuda itu hanya memiliki tahap awal pemurnian Qi, tetapi dia sangat pintar, dan membawa Yang Yu ke sisi tebing. 2 atau 3 biksu lainnya dalam tahap konsentrasi juga tertarik dengan situasi di sini. Beberapa orang jatuh ke tepi tebing, dan di bawah pandangan mereka, mereka menemukan jejak kaki yang terlihat samar. Terutama jejak kaki di dekat tepi tebing jurang yang sangat mengejutkan, yang menunjukkan kekuatannya. Melihat jejak ini, dan kemudian melihat jurang yang begitu dekat, semua orang tidak bisa menahan nafas. Lihat tren ini untuk beberapa alasan, musuh dengan tegas melompat ke jurang ini. Kata salah satu biksu yang berada di tahap awal konsentrasi. Mata Yang Yu berkedip, dan dia bahkan mengangkat kepalanya untuk mengamati langit. Hehe, kurasa tidak. Jejak ini mungkin hanya ilusi yang sengaja ditinggalkan musuh untuk menarik perhatian kita dan mencari di jurang, tapi dia sendiri mungkin melarikan diri dengan cara lain. Basis kultivasi tertinggi di lapangan. Orang tua di tengah tahap konsentrasi berkata sambil tersenyum, seberkas cahaya melintas di matanya. Yang Yu mengangguk itu benar. Kami tidak percaya pada ilusi ini. Kemudian, dia memerintahkan semua orang patuh, para biksu di tahap konsentrasi menghadap ke langit, dan para biksu di tahap pemurnian tersebar dan dicari. Orang yang mereka cari adalah seorang pemuda, jangan lepaskan target yang mencurigakan. Iya, para biksu setuju dan mencari kemana-mana. Yang Yu juga terbang ke udara dan melihat sekeliling, tetapi wajahnya menjadi semakin suram.
Seorang biksu pada tahap awal pemurnian Qi tidak hanya membunuh dua pengawal pribadinya, tetapi juga membuat khawatir pasukan keluarga yang jauhnya ratusan mil. Ini tidak diragukan lagi menamparkan keras keluarga Jingdu Yangnya. Jika orang ini tidak tertangkap, bagaimana wajah keluarga yang di Jingdu? Selain itu, dia masih memiliki tebakan samar di dalam hatinya bahwa pemuda ini memiliki identitas yang tidak normal, dan dia pernah berduaan dengan Peri Yun sebelumnya. Selama perpisahan, Peri Yun suam-suam kuku, seolah-olah dia sengaja menunda waktu mungkinkah. Pemuda ini dan Peri Yun. Wajah Yang Yu mendung, tapi pikiran ini terlintas di benaknya. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa keturunan luhur lembah Yaoxian, Peri Yun yang anggun dan halus, akan menyukai seorang anak kecil di tahap awal pemurnian Qi. Namun, ini juga memperkuat tekadnya untuk menangkap Yang Fan hidup-hidup. Kita harus menangkap anak ini hidup-hidup, agar dia bisa diinterogasi. Tubuh Yang Yu penuh dengan tekanan spiritual, dan ada cahaya tajam di matanya. Di dasar jurang, area gelap sekitar beberapa mil jauhnya dari Yang Yu. Yang Fan menginjak tanah yang basah dan busuk, dengan dinding batu yang ditumbuhi tanaman merambat, lumut, dan tumbuhan lain di kedua sisinya. Pada saat ini, dia muncul di sini utuh. Masuk akal bahwa hampir tidak ada jalan keluar dari jatuh dari tebing. Dengan ketinggian dan kecepatan jatuh yang mengerikan, bahkan jika mengenai air, itu masih akan hancur berkeping-keping. Namun, Yang Fan tidak terluka. Matanya berkedip-kedip, dia selalu waspada. Kabut kehidupan di tubuhnya menyatu dengan lingkungan sekitarnya, pikirannya telah memasuki mode Maha Tahu, dan dia memiliki wawasan ke dalam ruang dengan radius 200 kaki. Pada saat yang sama, dia masih memegang pedang terbang King Feng sepanjang 3 kaki dengan erat di tangannya, yang bersinar dengan pita samar, membuat lingkungan yang suram menjadi lebih berwarna. Pedang terbang ini juga merupakan salah satu dari dua senjata spiritual di tangannya, pedang King Feng. Pedang ini adalah senjata spiritual tingkat rendah, dipersembahkan oleh tuannya Liu Wuhen ketika dia dipromosikan ke tahap konsentrasi. Untuk 3 alam pertama dari 9 tingkat kultivasi abadi, senjata roh adalah senjata sihir yang paling kuat, dan bahkan beberapa biksu yang membumi pada periode konsentrasi tidak memiliki senjata roh. Dengan bantuan senjata spiritual ini, ditambah dengan kondisi kesadaran spiritual pada tahap akhir konsentrasi, Yang Fan dapat menggunakan mana di tahap tengah pemurnian Qi, terbang dengan pedang, dan melompat dari tebing dengan tenang. Tentu saja, dibatasi oleh penanaman mana, Yang Fan hampir tidak bisa terbang di langit, dan dengan kecepatan yang relatif lambat. Itu sebabnya dia tidak melarikan diri dari langit. Ketika dia mencapai tempat tertentu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di gua di dinding gunung di depannya, menyerangnya. Yang Fan tersenyum dingin, dan pedang King Feng di tangannya menembus udara, berubah menjadi sisa busur biru, dan mengenai cahaya hitam terlebih dahulu. Engah, darah berceceran, dan seekor kelelawar hitam dipotong menjadi 2 oleh yujiannya. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Wajah Yang Fan berubah, dia memegang pedang King Feng, sosoknya seperti angin, dan dengan cepat menjauh dari gua. Benar saja, setelah beberapa saat, kelelawar hitam menyembur keluar dari gua, padat, dan itu sangat mengejutkan. Kelelawar hitam ini bukanlah hewan biasa, mereka semua adalah monster kelas 1. Dalam hal kekuatan tempur individu, 2 atau 3 kelelawar hitam ini bukan tandingan seorang kultivator Qi Refining Stage. Namun, kumpulan kelelawar hitam seperti itu menakutkan, dan bahkan seorang biksu dalam tahap konsentrasi akan merasa gentar jika dia datang sendiri. Mengandalkan indranya yang kuat, Yang Fan menyingkirkan banyak ancaman di jurang ini. Setelah berjalan selama setengah jam, dia bertemu dengan banyak monster level rendah, yang semuanya adalah monster level pertama. Tentu saja, sebagian besar monster terdeteksi olehnya terlebih dahulu dan dihindari dengan tenang. Medan di sekitar paviliun Xiuyu berbahaya. Apakah itu sungai Qingjiang atau pegunungan terpencil, itu sangat berbahaya. Untungnya, ini juga memungkinkan rencanaku dilaksanakan. Mari kita lihat bagaimana orang-orang itu mencariku. Mulut Yang Fan menyeringai. Hal yang paling mendesak adalah menemukan sudut tersembunyi untuk bersembunyi, dan bersembunyi di sini selama 10,5 bulan. Orang-orang itu seperti lalat tanpa kepala di gunung yang luas dan putus asa, cepat atau lambat mereka akan menyerah. Mereka yang bisa terbang dengan pedang haruslah cultivator es di atas tahap konsentrasi. Hanya cultivator es tingkat ini yang dapat menimbulkan ancaman bagi Yang Fan. Namun, Yang Fan memiliki alam kesadaran ilahi pada tahap konsentrasi akhir, dan mode Maha Tahu dengan indera yang lebih kuat, bahkan jika biksu biasa pada tahap konsentrasi datang sendiri, dia akan diprediksi sebelumnya. Yang Fan ingat bahwa ketika dia berada di tahap awal konsentrasi,
Kesadaran spiritualnya hanya dapat menjangkau radius lebih dari 10 kaki, tetapi sekarang dia berada dalam mode Maha Tahu, tetapi dia dapat melihat ruang dengan radius 200 meter. Ke sebuah gua, ada embusan angin dan darah. Di gua ini, sebenarnya ada ular sanca beracun dengan panjang Zhangsu. Hati Yang Fan membeku, dia sudah bisa merasakan vitalitas yang kuat dari ular sanca beracun ini, dan racun yang terkandung di dalam tubuhnya juga mematikan. Dalam hal vitalitas saja, ular sanca berbisa ini tidak lebih buruk dari biksu dalam tahap konsentrasi. Piton beracun ini seharusnya menjadi monster-monster di puncak level pertama. Yang Fan menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Sebagai seorang apoteker, dia hanya membutuhkan bahan dari benda beracun semacam ini untuk memurnikan beberapa obat mujarab atau pil beracun. Selain itu, Yang Fan memiliki rencana untuk mempraktikkan seni racun, dan racun dalam ular sanca beracun juga yang dia butuhkan. Namun, monster-monster di puncak tingkat pertama sangat kuat, dan ular sanca beracun mengandung seni beracun yang kuat di tubuhnya, sebagian besar cultivator es di tahap pemurnian akan mundur saat melihatnya. Monster-monster dibagi menjadi 9 level, sesuai dengan 9 alam budidaya manusia, dan setiap level monster dibagi menjadi level dasar, menengah, tinggi, dan atas. Piton beracun di depannya tampaknya adalah monster kelas 1, sangat kuat. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua, kabut kehidupan di tubuhnya beredar seperti sutra. Aura di tubuhnya sangat tertahan, dan ular piton beracun itu tidak merasakannya sampai dia berjalan di dekat gua. Panggilan. Tiba-tiba, embusan angin datang dari dalam gua, disertai dengan darah yang mengerikan. Segera, ular sanca hitam dengan panjang Zhangsu melompat keluar seperti kilat, dan dalam sekejap mata, ia melompat ke depan Yang Fan, membuka mulutnya yang berdarah, dan taringnya berkilau dengan kilau abu-abu hijau. Sangat cepat, hati Yang Fan bergetar, dan sosoknya mundur tajam. Engah. Piton beracun itu memuntahkan awan kabut beracun berwarna abu-abu hijau, menutupi area seluas 1 atau 2 kaki dalam sekejap. Yang Fan menahan napas tanpa sadar, tetapi tubuhnya ditutupi kabut beracun, pakaiannya membusuk dan meleleh seketika, dan segera mulai merusak kulitnya. Piton beracun ini sangat menakutkan. Yang Fan menyadari bahwa dia telah meremehkan monster ini, dan kulitnya ternoda oleh kabut beracun, dan sedikit berkobar. 60.